Hai, perkenalkan kami dari kelas 9A kelompok 8. Nama aku Aina Puita Saraswati, absen 10. Halo, perkenalkan nama saya Kerjaan Ardito dari kelas 9A nomor absen 7. Kenalkan, nama saya Samuel Theo Prasion Kuraji. Saya dari kelas 9A nomor absen 25. Vlog ini ialah bagian dari tugas integrated learning kelima yang bertemakan Cinta Alamku, Cinta Hidupku. Di dalam vlog ini, nanti kita bertiga akan kasih lihat kalian aktivitas-aktivitas apa aja yang berkaitan sama kecintaan dan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar dan juga diri kita sendiri. Sebelumnya, ingat untuk selalu like dan share video ini ya, lalu tekan tombol subscribe di bawah untuk mendukung kami dan channel ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Cara untuk mencintai lingkungan ialah dengan mulai menanam tanaman. Dengan menanam tanaman, kita dapat membuat udara di sekitar kita menjadi lebih segar. Karena tanaman merupakan penyaring udara di bumi. Selain itu, kita juga dapat berpartisipasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim, serta membantu untuk mengurangi pemanasan global. Tanaman jeruk adalah salah satu tanaman yang mudah untuk ditanam. Cara menanam biji jeruk juga mudah. Biji yang digunakan adalah biji yang berasal dari daging jeruk itu sendiri. Biji jeruk dijemur dulu sebelum ditanam agar lendir yang menyelimuti biji dapat hilang selama 2-3 hari. Setelah itu, siapkan tanah dan pupuk kompos. Pupuk kompos digunakan agar tanah lebih subur. Lalu campur kedua bahan tersebut. Setelah biji jeruk selesai dijemur, buat lubang kurang lebih dengan kedalaman 5 cm. Lalu masukkan biji jeruk ke dalam lubang tersebut. Lalu tutup lubang tersebut dengan tanah. Letakkan tanaman jeruk di tempat terbuka dan terkena sinar matahari langsung. Terus melakukan penyiraman dan pemupukan pada tanaman jeruk secara rutin. Tenang aja, kalau kalian nggak punya pot, aku akan kasih alternatif lain untuk mengatasinya. Cara ini juga termasuk cara untuk mengolah sampah anorganik loh. Aku akan kasih tahu kalian cara bikin pot dari barang bekas yang simpel. Pertama-tama, coba lihat pada pernah kalian lihat. Sebagian besar dari mereka itu berbentuk bangun ruang tabung loh. Iya, seperti yang telah kalian pelajari di pelajaran matematika. Dan kali ini, sambil menjelaskan tutorialnya, aku akan menjelaskan sedikit tentang tabung. Siapkan botol bekas, gunting, glue gun, tali rami, korek api, lilin, tusuk sate, serta isolasi bening. Pertama, belah botol plastik menjadi 2 bagian. Potong botol setidaknya setinggi atau sepanjang 9-10 cm dari dasar. Setelah itu, beri lubang pada botol pada bagian bawah dengan bantuan tusuk sate serta api kecil sebagai drainase untuk menjaga terjadinya akar busuk pada tanaman. Selanjutnya, kita akan langsung menghias botol. Kita siapkan tali rami, kemudian kita lingkarkan pada botol dengan rapi. Setelah itu, kita buat tali rami ini dengan kejang dan tidak lari dari botol dengan memberikan glue gun pada ujung-ujungnya. Apabila ada sisa, kamu bisa menguntingnya terlebih dahulu. Tali rami ini dapat memberikan kesan vintage pada botol. Setelah selesai, kalian bisa pakai pot ini untuk menanam tanaman. Bicara tentang sampah, sebenarnya kenapa sih kita harus membuang sampah pada tempatnya? Jadi, kita harus bisa membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan sekitar serta mencegah banjir. Dan selain itu, kita juga harus bisa membedakan atau memisahkan sampah organik dan anorganik. Mereka harus dibuang dalam tempat sampah yang terpisah. Hal ini juga dapat bermanfaat untuk proses recycle atau pengolahan kembali serta memudahkan pembuangan. Juga, jika sampah organik dan anorganik tercampur, maka bisa menjadi sarang kuman dan bakteri yang menyebabkan utama penyakit. Penumpukan sampah juga akan mengganggu kelangsungan hidup lingkungan, bukan? Hal ini juga dicantumkan dalam ensiklik Laudato Si. Bapak Suci mengajak semua orang untuk sadar, peduli, dan menjaga lingkungan hidup. Dalam nota pastoral KWI tahun 2013 yang berjudul Keterlibatan Gereja dalam Melestarikan Keutuhan Ciptaan sebagai citra Allah, manusia mempunyai martabat sebagai pribadi yang mampu mengenali dirinya sendiri, menyadari kebersamaan dirinya dengan orang lain, dan bertanggung jawab atas makhluk ciptaan yang lain. Seperti itu. Untuk mengolah sampah organik ini, sampah-sampah organik yang terkumpul dapat diolah kembali menjadi pupuk yang nantinya juga berguna bagi kelangsungan hidup di lingkungan alam. Salah satu caranya yaitu dengan cara membuat kompos dari sampah organik rumah tangga. Tong ini ialah komposer untuk membuat kompos. Di dalam tong ini terdapat lubang pada bagian agak bawah sehingga dapat diberi selang sebagai saluran untuk mengambil pupuk cair.
Kemudian di dalam sini ada kanopi yang telah dilubangi sebagai sekat untuk memisahkan kompos padat dan kompos cair. Sehingga nantinya kompos cair akan langsung turun ke bawah dan dapat digunakan langsung. Untuk membuat kompos, kita dapat memasukkan sampah organik seperti bekas sisa sayuran atau buah-buahan ke dalam komposter. Setelah itu, kita dapat menyemprotkan bakteri E4 yang sudah diaktifkan menggunakan air, paling tidak kira-kira 6 kali semprotan. Tutup tong, kemudian tunggu kira-kira 1 minggu. Jangan lupa berikan penampung seperti botol atau mangkok di bawah selang agar pupuk cair dapat terkumpul dan tidak berantakan. Membersihkan lingkungan sekitar adalah salah satu kegiatan untuk menjaga alam dan lingkungan kita. Membersihkan lingkungan membuat lingkungan sekitar kita menjadi bersih dan membuat lingkungan kita menjadi lebih sehat. Lingkungan yang bersih dan terjaga dapat membuat kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Sebagai generasi muda, kita harus sadar untuk merawat lingkungan kita agar kerusakan bumi tidak semakin parah. Membersihkan lingkungan dapat dilakukan dengan hal yang sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan dari sampah, dan menyapu halaman. Kita juga harus merawat lingkungan sekitar agar terhindar dari kerusakan. Hal ini juga dicantumkan dalam ensiklik Laudato Si. Bapak Suci mengajak semua orang untuk sadar, peduli, dan menjaga lingkungan hidup. Bukan cuma lingkungan yang harus disayang, kamu juga perlu sayang diri kamu sendiri. Kali ini aku akan membahas tentang mengapa kita harus makan makanan yang bergizi seimbang serta mengetahui kandungan mineral dalam makanan. Jadi sebenarnya kita harus makan makanan yang bergizi secara seimbang agar tubuh menjadi lebih sehat. Juga supaya zat-zat seperti karbohidrat, protein, serta vitamin, mineral, dan lain sebagainya yang diperlukan oleh tubuh akan terpenuhi. Di sini kita akan membahas tentang mineral dalam makanan lebih lanjut. Mineral memiliki peran yang sangat penting di dalam tubuh karena membantu pembentukan tulang dan darah, serta mendukung sistem endokrin serta menjaga fungsi syaraf. Secara garis besar, zat mineral yang ada pada makanan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mineral makro seperti fosfor, kalsium, magnesium, dan natrium, serta mineral mikro seperti yodium, mangan, selenium, dan kromonium. Selain sikap pencinta lingkungan, kalian juga harus mencintai diri kalian sendiri. Apalagi di saat-saat pandemi seperti ini, kita harus lebih siaga. Jangan sampai kalian terkena virus, jangan sampai kalian sakit, dan tidur yang cukup, makan yang bergizi, juga selalu menjaga kesehatan, serta melakukan aktivitas fisik supaya tubuh kalian tetap sehat. Kalian juga jangan hanya bermalas-malasan saja. Orang-orang jarang melakukan aktivitas fisik atau olahraga dapat dengan mudah terkena penyakit tidak menular atau PTM, seperti diabetes, kolesterol, serta hipertensi. Mulai dari hal yang mudah seperti berjalan kaki, bersepeda, atau berlari, atau juga melakukan workout from home. Untuk mengurangi resiko cedera dan mendapatkan hasil yang optimal, orang dengan faktor resiko PTM sebaiknya menjalani prinsip baik, benar, terukur, dan teratur, atau disebut juga dengan singkatan BBTT, saat menjalani aktivitas fisik, yaitu baik, aktivitas fisik dilakukan sesuai kondisi fisik dan kemampuan. Benar, aktivitas fisik tidak dilakukan secara terburu-buru. Terukur, aktivitas fisik tidak dilakukan secara berlebihan. Dan teratur, aktivitas fisik dilakukan secara teratur setidaknya 3-5 kali. Ingat selalu ya semuanya, tetap jaga lingkungan sekitar kalian agar tetap terjaga. Juga, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan diri kalian sendiri ya. Stay safe, thanks for watching, God bless you.